waktu saya pernah PKL di Malaysia, di Sarawak Kucing, Bang. Jadi ternyata teman-teman kita juga begitu habis makan snack, dikocekin, Bang, nggak berani dia buang sampah sembarangan. Ya, nah sekarang kalau warga pengalaman pribadi ke negara orang gitu kan, dan kita juga yang warga Indonesia juga yang notabene tadi kalau digeneralkan ya budaya buang sampahnya masih sembarangan kan. Sembarangan. Tapi ketika masuk negara orang patuh kan. Berarti kalau saya bisa simpulkan, berarti kalau seandainya masyarakatnya itu masih nggak aware terhadap pembuangan sampah ke tempatnya gitu, tetapi ternyata pemerintah tegas, mereka takut loh. Contoh. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Arga Sena. Pada kesempatan kali ini saya tidak ngomong sendirian, biasanya saya monolog ngomong sendirian. Nah sekarang saya kebetulan bertemu dengan sahabat saya sekaligus adalah senior saya, yaitu Bang Sam Vidya. Apa kabar Bang Sam? Sehat, alhamdulillah. Marga bisa ketemu ya hari ini ya. Oke, di channel Arga Sena kan? Dan di channel Abang nih ya. Kalian sekalian diupload. Jadi di channel ini pada video kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol ringan saja teman-teman ya. Kebetulan kan beliau ini adalah ASN yang bekerja di Dinas Kesehatan. Jadi juga punya channel, apa channelnya Bang namanya Bang? Bang Sampah Maju Bahagia. Ya, Bang Sampah. Ya. Udah dengar sampah berarti intinya bagaimana pengolahan sampah yang baik dan benar. Jadi di sanalah Bang Sam itu mengedukasi masyarakat, memberikan contoh secara simulasi sekaligus dan teori-teori terkait dengan pengolahan sampah yang baik dan benar. Oke Bang, sebelum masuk ke pembicaraan kita selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Basic Abang ini sebenarnya apa nih? Kalau boleh diceritakan ke kami. Nah, oke, kenalan. Tadi ya persepsi kawan-kawan di luar sana tuh mungkin beranggapan saya basicnya kesehatan lingkungan. Ya. Namun sayang salah tebak. Salah tebak. Salah tebaknya bahwa saya tuh sebenarnya basicnya adalah nakes yang profesinya latar belakang pendidikannya adalah ATLM, ahli teknologi laboratorium kesehatan. Iya. Jadi kalau dulu tuh apa ya, analis ya Bang ya? Analis laboratorium ya. Saya juga awalnya ngira Bang Sam ini adalah basic pendidikannya itu berbasis semuanya kesehatan lingkungan seperti itu. Ternyata sekali ngobrol tadi sebelum kita tag on video ini ternyata salah saya. Salah kan? Oke. Baik Bang, jadi kegiatan sehari-hari Abang bagaimana Bang? Kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari ya biasa, karena tadi rutinitas ASN, maka kita sesuai dengan ya tusi ASN lah, kita kerja Senin sampai Jumat gitu ya. Kebetulan di kabupaten kan 5 hari ya. Ya. 5 hari jam 7.30 sampai jam 16.00 kita jam kerja lah. Nah setelah itu di sela-sela itu biasanya kalau sudah apa di akhir pekan, nah biasanya kegiatan Sabtu dan Minggu itu ya diisi dengan ya kegiatan-kegiatan sosial biasanya teman-teman. Nah besok juga gabung dengan teman-teman Mapala nih. Oh gitu. Mapala untuk kegiatan bersih-bersih sungai. Wah luar biasa ya aktivitas kegiatan sosialnya ya. Jadi besok itu rencana di depan pelabuhan sampai di Gertak 1. Antonius tuh ya. Nah dari depan pelabuhan sampai kita 1 dengan kawan-kawan Mapala. Oke baik Bang, sebelum kita lanjut lagi ke pembicaraan kan, setiap kita melakukan suatu kegiatan ataupun ya bisa dibilang hobi atau apapun itulah ya, termasuk Abang ini membuat channel yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kira-kira apa sih Bang alasan yang mendasar Abang sampai bikin channelnya itu adalah channel tentang sampah gitu? Boleh diceritakan Bang? Ya, jadi kemarin itu kita menggagas pembentukan bank sampah di Desa Parit Baru warga. Jadi awalnya belum bangun channel. Ya, tapi kita aktivitas untuk membuat suatu komunitas bank sampah. Nah, bank sampah ini kita kasih nama Maju Bahagia. Nah, setelah itu kita coba untuk aktivitas sudah operasional bank sampahnya, melibatkan teman-teman kader posyandu, perangkat desa itu udah aktivitas ya. Jadi seiring itu setelah COVID, nah channelnya mungkin awalnya udah ada, cuman untuk upload pertama kali itu setelah COVID. Nah kan setelah COVID ya ke sininya. Jadi
buat itu ya udah tujuan untuk membangun channel itu untuk melakukan tadi mudah-mudahan ini sebagai amal jariah dalam bentuk edukasi ke masyarakat tentang cara pengolahan sampah di rumah tangga khususnya. Jadi gitu Marga. Gitu Bang ya. Boleh juga Bang, kita kan ngobrol santai nih. Santai, boleh ya. juga kalau Abang mau nanya ke saya, boleh. Boleh. Teman-teman taunya kan Argasena nih. Nanti boleh Abang manggil di channel ini saya Argasena. Karena takutnya teman-teman saya yang menonton di video Argasena ini tidak tahu siapa sih katanya. Oke Bang ya. Oke, nah, Marga. Menarik sekali Bang ya kalau kita bicara tentang sampah. Ini kan memang sesuatu yang fundamental sekali dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita tidak mengelola sampah dengan baik, itu akan menjadi masalah nih buat kita nih. Nah, yang saya heran nih Bang, saya kan kerja itu kan kira-kira sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor nih ke tempat kerja saya. Dari rumah? Dari rumah sini. Ada sih yang 1 jam sampai 1,5 jam, tapi kalau saya kan nggak berani ngebut. Nah, saya itu pernah, ini hanya orang-orang aneh yang melakukan hal seperti ini. Contohnya, waktu saya berjalan itu, pakai motor itu, saya menghitung kira-kira berapa meter saya bisa lepas dari sampah di kiri kanan jalan. Jadi sampah plastik, dari bekas snack, dari bekas botol, kaleng, dan lain sebagainya itu di kiri kanan jalan sampai saya sampai ke tempat kerja itu luar biasa banyaknya. Nah Bang, kira-kira nih, menurut Abang nih apa yang terjadi di masyarakat kita sampai sampah itu dibuang sembarangan? Bahkan saya pernah ngelihat kalau kita di jembatan tuh Bang, Abang pergi aja jam 4 subuh atau jam setengah 5 subuh itu, pasti ada orang buang sampah di sungai, bahkan biasanya masih nyangkut di jembatan Bang. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita Bang tentang pengelolaan sampah ini Bang? Kok sampai begitu tidak, maksudnya tuh logika berpikirnya kok sampai oh kalau aku buang sampah di sembarang ini lingkungan kotor, terus bisa menimbulkan ketidaknyamanan saat dipandang kan. Kira-kira menurut Abang nih apa Bang kira-kira Bang? Nah, itulah budaya kita ya. Jadi kalau melihat masyarakat itu ya sebenarnya mereka sebenarnya udah tahu tuh tadi tuh bahwa ini sampah. Kemudian dibuang sembarangan, akibat dan dampaknya mungkin mereka udah paham tuh akan timbul penyakit, akan timbul banjir gitu ya, sumbat. Cuman karena mungkin apa ya, udah menjadi oh yang di sana buangnya kayak gitu. Ikutan gitu ya. Berarti perilakunya Bang ya, pengetahuannya oke dah nih. Ternyata perilakunya tidak dilatih mungkin ya. Dari awal artinya kan sebenarnya kalau mengubah perilaku untuk membuang sampah itu kan ya harus apa ya, nggak mudah sih Marga. Karena kan harusnya ada role model, kemudian ada kedisiplinan gitu. Latihan juga, simulasi. Dan kalau budaya sampah mungkin di usia-usia kita nih, usia kita nih kan pasti kita buang sampahnya kan ya pasti dari edukasi waktu sekolah kita buang sampah pada tempatnya, iya kan tempatnya. Nah sekarang kalau masyarakat yang tadi kita diskusikan tadi awalnya buang ke sungai, ke kiri kanan jalan tadi kan, itu berarti kan tempatnya tidak ada tuh. Tapi saya pribadi Bang, kalau saya umpamanya sedang berjalan dan saya itu makan snack, ada sampahnya, dan saya tidak menemukan tong sampah, saya masukkan kocek Bang. Begitu saya sampai ke tempat kerja, saya masukkan ke tong sampah. Berarti emang butuh latihan nih. Ya iya, latihan mendisiplinkan, tapi budaya itu kan harus melatar belakang. Kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya, kan? Nah, kenapa kita mau tuh motivasi kayak Maria? Kenapa mau nyimpanin sampah dulu nih, baru sampai dapat tong sampah baru dibuang ke tong sampah kan? Ya karena saya membiasakan diri. Nah itu kan, nah sekarang pertanyaan kan balik tuh. Jadi masyarakat itu belum terbiasa untuk. Iya betul. Ya kan? Belum terbiasa berarti kan. Jadi teman-teman nih yang nonton video ini kebetulan kalau pernah buang sampah sembarangan, tolong mulai sekarang dibiasakan carilah tong sampah ya. Itu kan mudah aja, kalau nggak ketemu kocekin dulu sampahnya, kocekin. Nanti begitu ketemu tong sampah, masukkan saja ke tong sampah tersebut. Dan ini sudah saya perhatikan ya, waktu saya pernah PKL di Malaysia. Di Sarawak Kucing Bang. Jadi ternyata teman-teman kita juga begitu habis makan snack dikocekin Bang, nggak berani dia buang sampah sembarangan, karena kayaknya di sana itu lebih tegas dalam penindakan aturan, kalau orang buang sampah langsung didenda. Sepertinya pemerintah juga harus tegas nih Bang. Nah bicara tentang itu ya Marga ya, tadi kita ngomongin perilaku masyarakatnya ya di objeknya. Nah sekarang kalau Marga pengalaman pribadi ke negara orang gitu kan, dan
kita juga yang warga Indonesia juga yang notabene tadi kalau digeneralkan ya budaya buang sampahnya masih sembarangan kan. Masih sembarangan. Tapi ketika masuk negara orang patuh kan. Berarti kalau saya bisa simpulkan, berarti kalau seandainya masyarakatnya itu masih nggak aware terhadap pembuangan sampah ke tempatnya gitu, tetapi ternyata pemerintah tegas, mereka takut loh. Contoh, kita punya Jalan Ayani kan, yang udah masuk kota Pontianak itu. Kita lihat sekarang bersih nggak bang menurut abang? Lumayan bersih dah. Lumayan ya. Tahun 2008 bagaimana bang? Masih kan? Masih. Berarti memang masyarakat kita harus sedikit otoriter nih pemerintahnya nih kalau untuk masalah sampah nih. Nah. Kalau berani buang sampah sembarangan di kota kan, di mall. Berani nggak kita buang sampah sembarangan? Kan langsung ditegur sama satpam kan? Tegur. Nah itu maksudnya gini Marga. Kalau dibandingkan kota di sekarang nih, coba lihat Marga perhatikan gitu ya. Di kota itu di Ayani udah menjadi area Car Free Day. Kemudian fasilitas publiknya udah lumayan bagus. Coba lihat tong sampah yang disediakan. Tidak mesti yang mahal kan? Iya. Mereka buat dengan ala kadarnya, tapi fungsinya adalah tempat sampah dan itu memang meskipun masih campur-campur ya. Iya, masih campur saya masih tengok. campur-campur sampahnya, tapi Pemkot itu sudah siap berkomentar, udah nyiapin tuh sana tempat buang sampahnya kan. Iya sih. Dan titiknya udah lumayan banyak. Iya. Ya kan? Nah, bayangkan kalau itu tidak disediakan, ya pasti di trotoar itu dibuang-buang nampak banyak. Tapi perubahan oleh Pemkot itu ya sarana. Infrastrukturnya udah cukup memenuhi kapasitas lah. Pelan-pelan gitu ya. Artinya titik-titik untuk sarana buang sampahnya udah banyak gitu kan. Masyarakat pun dengan adanya lihat sampah di tong sampah itu udah banyak karena dia misal botol mineral semacam udah ikut buang di situ, tidak buang sembarangan lagi kan. Tapi walau gitu masih ada sih masih ada. 1, 2 gitu kan. Terus lagi selain sampah bang, mohon maaf lah teman-teman ya, itu kan kita punya taman di kota, jelas-jelas di situ tulisannya itu adalah area bebas asap rokok. Nah, ternyata masih ada. Itu pun kalau seandainya kita tegur, pasti orangnya akan marah. Tapi itu kaitan itu, kalau masalah kawasan bebas asap rokok, itu sebenarnya gimana lo nih? Kalau di Kuburaya sudah ada Perbub, kalau di kota sudah ada peraturan wali kota. Iya, pemerintah sudah ada regulasinya kan. Tetapi ternyata masyarakatnya ada sebagian yang masih nggak ngerti nih kali ya tulisannya ya, area bebas rokok masih aja ngelepus kan. Ya kadang-kadang saya bawa anak ke taman ya kan, kepengen dapat udara yang lebih segar kan. Ternyata ada yang merokok. Jadi saya pun kalau mau negur orangnya langsung itu pasti akan jadi ribut karena merasa dia benar nih, perilaku dia tuh dianggap benar gitu kan. Nah ini juga yang bikin saya agak sedikit miris dengan kondisi ini. Berarti memang orang-orang tersebut empatinya agak kurang sebenarnya bang. Empati terhadap orang lain, kepedulian gitu ya. Kepedulian terhadap orang lain. Jadi menurut saya sih sebenarnya tadi kalau kaitan dengan penegakan disiplin, kadang-kadang kan kita perubahan pelaku ini perlu ada pressure, ada desakan, ya, tekanan gitu ya, sehingga itu menjadi ingat waktu COVID kan dalam waktu kurang lebih efektifnya 2 tahun ya. COVID kan, tekanan vaksin misalkan, kan aturan luar biasa tuh. Kalau nggak vaksin nggak bisa terbang, kan? Padahal mau harus terindikasi harus dicolok hidungnya, kan? Nah, tapi fungsi pengawasannya jalan. Nah, ini sebenarnya isu perubahan perilaku dalam iklim ya, perubahan iklim. Kan udara rokok kan, cemaran asap rokok juga kan iklim udara kan, pencemaran udara. Nah itu juga kawasan bebas kalau kota dan Kuburaya kan ada, kalau di secara program itu namanya kawasan kabupaten kota layak anak kan. Kabupaten kota layak anak itu salah satu indikatornya ada enggak peraturan daerah tentang rokok itu menjadi indikator kan, kawasan bebas. Cuman gimana cara untuk menerapkan sistem pengawasan memang agak lemah sih bang. Ya, kalau saya yakin pemerintah pun sudah membuat regulasi yang bagus ya. Cuman memang SDM masyarakat kita kritik sendiri ya. SDM kita memang harus ditingkatkan. Contohnya tuh saya pribadi, contohnya saat saya nyebrang di tempat saya kerja itu
itu kan yang nyebrang bukan cuma orang dewasa, ada bayi, ada anak kecil, ada ibu hamil, ada orang lansia. Mereka dengan caranya merokok. Nah, di situ kadang saya kalau yang orangnya dewasa semua, saya sih paling ngindar aja, tutup itu kan. Tapi begitu waktu itu saya pernah melihat ada bayi digendong nih. Orang datang, anak muda datang duduk di sampingnya dan langsung merokok. Masuklah ke hidung si bayi. Nah, itu saya tidak menegur orangnya, orang yang lagi merokok, karena pasti akan ribut jadinya. Jadi saya bilang dengan suara lebih nyaring, biar dia dengar nih, Bu, silakan Bu pindah Bu. Kasihan anak ibu yang masih bayi ini kena asap abang ini. Dia dengan muka tidak nyaman dibuangnya rokoknya, Bang. Ya, terserah saya kan tidak negur dia, saya ngasih tahu ibunya untuk menyelamatkan bayinya nih. Nah, kalau hal seperti itu saya tetap memberikan edukasi sebisa mungkin saya yang bisa saya lakukan, Bang. Ya. Karena kasihan. Kita Nakes memberikan ilmu, edukasi kan siapapun punya hak ya. Dan itu pengen kita ya melakukan perubahan. Kalau ngomongin perilaku tuh ya, kita ya anggaplah kayak radio usang. Terus gitu ya, iklan terus gitu ya, iklannya sama, bahasanya sama gitu. Tapi terus gitu ya, apalagi kita siklus kehidupan kan. Ya. Hari ini kita mengedukasi orang tuanya, 5 tahun, 10 tahun ke depan anaknya pula kan. Terus dan masalahnya sama dan terus kan gitu kan. Susah emang ya. Susah sekali kalau perilaku memang harus latihan dari kecil sih. Saya ada baca buku itu, buku karya Ratih siapa ya, dia itu lagi pendidikan doktoral di Finlandia. Jadi dia menulis buku Finlandia Belajar Cara Belajar. Jadi dia menuliskan pengalaman dia selama dia belajar di sana dan anaknya sekolah di sana, dari SD sekolah di sana. Jadi dia itu menjelaskan di buku itu bahwa di sana itu anak-anak dilatih simulasi, Bang. Apapun itu, buang sampah, nyeberang jalan, taat antrian. Jadi mereka itu punya seperti kayak apa namanya tuh? Seperti kayak dogma. Dogmanya itu adalah saya akan mengikuti apa namanya tuh, rambu-rambu secepat yang bisa saya ikuti. Jadi apapun itu rambu-rambunya dia akan mengikuti. Jadi itu yang dilatih dari kecil. Nah ini kan kalau kita lihat di masyarakat kita itu kan dari kecil kayaknya nggak ada ya, kayaknya nggak ada latihan seperti itu. Bahkan kalau kita ngantri pasti biasanya diserobot. Ya itu makanya mau cepat ya. Iya, dan rokok berhubungan dengan rokok tadi, perilakunya tadi, karena tidak pernah dilatih, akhirnya dia tidak bisa. Bang, gini ya, ini paradoks sekali loh. Kita Nakes, kita kan sekolah kesehatan, artinya kan kita tahu rokok ini berbahaya dan merugikan orang lain. Tapi kita tidak usah jauh-jauh lah, kita lihat kawan kita sendiri. Nah, Nakes kita ya. Sudah, ya kita udah sebut pendidikannya lah, kesehatan kasih tahu. Tapi ternyata memang kalau orang tidak pernah berlatih, simulasi dan apa latihan-latihan yang sifatnya itu motorik seperti itu, maka dia tidak akan bisa nih, walaupun dia dokter ya, kalau dia tidak pernah latihan buang sampah di tempatnya, merokok yang tidak merugikan orang lain di tempat yang sepi, tidak bisa, Bang. Abang masih lihat kan? Iya. Jadi itu kalau rokok sampah sama sih kayak kan, sama lah, mirip itu. Objeknya beda aja kan. Satu rokok, satu sampah, budaya, perilaku emang sih sebenarnya. Dan tadi padahal Nakes, orang-orang yang itu sebenarnya pengetahuan tentang bahaya, pengetahuan tentang apa dampak gitu kan dari rokok dan sampah tadi itu sudah tahu tadi kan. Nah, tinggal pembiasaannya tuh seperti apa. Cuman kalau kita tarik yang Marga bilang tadi apa pernah di mana Finlandia tadi itu, coba kita lihat sekarang yang diedukasi di sekolah-sekolah Kalimantan Timur itu dapat adipura itu mulainya berapa tahun gitu ya baru bisa dapat adipura karena mengedukasi tingkat sekolah pendidikan dini. Jadi memang itu udah ada berapa 10 sampai 15 tahun baru dapat adipura. Tapi mulainya dari pendidikan yang dasar sekali ya. Karena apa? Kalau kita lihatnya kan tidak banyak deh guru tahunya mendidik tentang sampah itu ya, pengelolaan sampah ya. Guru, mohon maaf ya, mungkin ini salah mudah-mudahan, tapi saya jarang nemukan guru ngajarin cara milah sampah. Kan? Cara milah sampah, kenapa harus dipilah? Kan? Itu jarang, tapi guru mengedukasi buanglah sampah pada tempatnya. Kan? Tempatnya
Jadi anak-anak kantin sekolah kan Sampah biasa, organik dicampur dengan sampah campur. Jadi organik. kan, tidak memilah hal yang dasar adalah sampah berbahaya, sampah organik, anorganik. Tapi kan kita buanglah sampah organik, sampah di mana-mana. Maksudnya sekarang kan Adipura Adiwiyata ya, program pendidikan sama Dinas Lingkungan Hidup ada program Adiwiyata. Kemudian Dinas Pendidikan ada sekolah sehat gitu ya. Sekolah sehat. Nah, ternyata coba kalau kita lihat ke sekolah-sekolah, mungkin marga ya, kalau ke kan ada binaan sekolah ya di wilayah kerja marga ya. Coba main ke sekolah, lihat tong sampah tersedia, memang tersedia. Nah, kan tersedia tapi mungkin jumlahnya kurang, sangat kurang. Kemudian lihat, memang ada tong sampah yang terpilah, ada tong sampah organik, anorganik, B3. Coba lihat isinya. Sampah organik buang ke anorganik. Kemudian sampah anorganik dibuang ke B3. B3 dibuang masih nyampur. Artinya tadi fungsi pengawasannya juga kurang. Kemudian ya kotor ya. Maksudnya ini kan ngomongin sampah. Dan persepsi kita kan sampah tuh jijik, kotor gitu kan. Sumber penyakit. Nah, itu kan jadi masalah. Coba lihat budaya itu. Nah, tapi kalau guru-guru kita itu mulai dapat melakukan edukasi atau tentang milah sampah, kenalan sampah plastik ya, sampah plastik itu banyak jenis marga. Ya. Kan ada PET, ada blowing, ada macam-macam lah. Plastik jenis plastiknya tuh. Belum lagi sampah kertas, belum ini kan banyak tuh. Nah, kalau gurunya minimal ngasih tahu aja organik, anorganik, kemudian B3, terus dikontrol piket ya, budayakan gitu ya, piket anak-anak lu. Saya tiap hari apa gerakan pungut sampah satu hari gitu, misalnya Jumat gitu ya. Lihat udah sesuai belum? Kalau itu udah sesuai berarti kan sebenarnya kalau dimanfaatkan ya ada nilai ekonomis sebenarnya di sampah itu. Nah, inilah yang abang sedang galakan di channel. Maka kita coba untuk menggalakkan ini karena gini, saya dari pendidikan SD itu tahun 80-an ya, keluar itu 93 SD. 93. 93 tamat SD 93. Saya masih bayi kan. 93. Kemudian kurang 6 tahun kan 80 berapa tuh? 86 87 ya, tahun 8 masuk kelas 1 ya. Nah, dari dulu kita tuh terdidik buanglah sampah pada tempatnya. Tahun berapa tuh kan? 80-an tuh kan. Kemudian negara kita, masa dari dulu negara berkembang terus, berkembangnya sampai mana nih kan? Nah, sampai dengan sekarang nih, maka Indonesia agak telat sebenarnya untuk menetapkan target yang Indonesia maju 2045. Gitu kan? Nah, kena beban lagi ya, beban status karena mungkin ya selain kekuatan modal jumlah penduduk itu dianggap modal aset semacam, tapi kan masalah juga kalau tidak dikelola dengan benar. SDM-nya juga harus ditingkatkan memang ya. Nah, jadi ya nyinggung sedikit lah ya program yang terkini prioritas presiden sekarang, program makan bergizi gratis. Kan, dan itu semua kan targetnya kan semua sekolah, instansi ibu hamil, ibu menyusui kan dapat. Ya. Kan? Nah, sekarang yakinkah marga nih bahwa si yang dikasih makan itu penerima manfaat dari program ini habis makanannya? Ya kita enggak, saya pun tidak bisa menjawab karena saya tidak melakukan survei apakah habis atau tidak. Tapi kalau makan bergizi tadi, Finlandia itu sudah menerapkan dari 1940-an kalau nggak salah. Itu sudah menerapkan makan gratis bagi anak-anak sekolah. India juga sudah duluan. Jadi kalau saya tengok negara-negara maju itu memang sudah aware terhadap gizi yang didapatkan kepada anak-anak sekolah tersebut. Mungkin ya tujuan dari pemerintah itu pasti baik tujuannya, ya kan? Tujuannya baik. Tinggal sekarang kita sama-sama mengawasi apakah ini tersalur dengan baik atau tidak. Tepat sasaran atau tidak, begitu kan? Ya mudah-mudahan dengan program ini ke depannya anak-anak generasi penerus nanti setidaknya tercukupilah nutrisinya, gitu Bang. Makanya kemarin kita gandeng teman-teman generasi muda ya lewat OKP, organisasi kepemudaan. Kemarin kita ngajak teman-teman HMI, teman-teman KNPI kemarin ya.
apa ya, buka masalah program MBG ini, karena yang kami angkat itu adalah tadi, maka saya tanya tadi, sisa makanannya itu kemana? Itu Ya kan? kita harus sama-sama mengawasi, dan kritik itu boleh loh. Ya, Kalau seandainya ada program ini kan pamannya udah berjalan, ternyata ada kekurangan-kekurangan tersebut, silakan dikritik, tidak masalah. Ya, tidak masalah, dan Tidak tujuannya masalah. baik kan? Tujuannya baik. Dan MBG ini ya tadi berdampak tadi ya dihubungkan dengan ya, stunting kita kan tinggi nih. Iya. Kan stunting kita tinggi 26, sekian persen di secara nasional. Kan padahal target 2024 kita harus 14%. Kan? Dievaluasi akhirnya 2029 harus 14% lagi. Ya. Jadi kalau stunting tadi MBG itu kan salah satu bentuk intervensi untuk penanganan stunting, penurunan stunting, dengan harapan tadi usia-usia yang sekarang 2 tahun yang sebagai sasaran intervensi program itu 2 tahun 20, anggap 20 tahun 2045 kan jadi 20-an tuh umurnya tuh. Iya. Kan? Nah, pada saat 20-an tuh dia cerdas nggak? Kan? Gampang sakit nggak? Kan? Nah, itu tujuan, kalau gizinya terpenuhi dengan baik kan insya Allah kualitas manusia kita bagus. Nah, ketika kualitas manusia kita bagus, ya mampu bersaing, gitu kan? Iya bang. Kan? Setuju, Sehat, setuju. produktif. Iya. itu Marga. Cuman yang tidak kalah urgent juga itu adalah bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat kita agar cara berpikirnya itu logis dan rasional. Karena kalau Ya. kalau abang pernah baca bukunya Tan Malaka, Madilog, Materialistik, Dialektika dan Logika. Nah, di situ Tan Malaka itu mengkritisi cara berpikir masyarakat kita yang terlihat sebagian besar itu menggunakan logika mistika. Artinya contohnya begini, kalau kita motornya rusak, mobil rusak, perginya kemana? Bengkel. Ke bengkel. Tapi kenapa kalau badan kita yang sakit, kita pergi ke dukun? Nah, seperti itu yang dikritik sama Tan Malaka. Nah, itu ternyata relevan sampai saat ini. Jadi kadang-kadang bahkan logika masyarakat kita itu ada yang salah. Jadi dia mencari di medsos dengan sumber yang tidak jelas tadi, dan dia yakini untuk menenangkan hatinya. Contohnya yang COVID kemarin, kan? Mereka harus cari alasan apapun lah bahwa COVID itu tidak benar, vaksin itu konspirasi segala macam. Nah, jadi selain tadi gizinya, saya rasa pendidikan untuk merubah pola pikir tersebut itu juga harus benar-benar diintervensi ke generasi penerus biar tidak terjadi kesalahan berpikir tadi. Yang benar itu ini ada lembaga indeks survei tentang generasi Gen Z sama Alpha ya. Itu tahun 2024 kita bicara tentang populasi Marga. Jadi kan kita sebenarnya udah masuk di eranya zamannya bonus demografi. Nah, kenapa saya angkat masalah yang survei lembaga itu menyatakan bahwa 26,7% itu adalah usia-usia Gen Z, kan? Jadi tadi kaitan dengan itu edukasi. Nah, sekarang kita lihat budaya kawan teman-teman Gen Z tuh, ada anak-anak saya lah ya, kan anak saya udah SMA nih, kan? Nah, Gen Z kan. Jadi mereka cara belajarnya udah sangat berbeda dengan zaman kami dulu. Ya. Nggak tahu zaman Marga masih enggak. Marga ketemu enggak dengan mesin tik? Masih ketemu, ya? Saya masih ketemu zaman Pak Harto itu dapat kacang hijau, masih dapat. Dapat ya mesin tik buat tugas gitu. Sekarang kan coba lihat mesin tik udah ketemu. Nah, cara mereka belajar referensi jarang baca. Dengan perkembangan teknologi, dia scroll ya main HP. Kan? Kemudian ditambah lagi dengan perkembangan teknologi AI. Ya. Kan? Buat tugas ya. Anak saya dia bilang, "Tugas ini kapan ngumpul?" "Oh, lama, Pak. Paling 5 menit selesai." Kan? Apa yang dilakukan? Kita kaget. Udah jadi barang nih. Tapi lihat struktur bahasanya kan. Ya, dia belum sempurna. Belum sempurna, masih perlu kita kolaborasi lagi. Ditelaah. Nah, artinya budaya-budaya ini, kaitan dengan mengedukasi, maka pengen menggarap Gen Z ini ya tadi budaya untuk mengedukasi, membuat komunitas-komunitas mereka yang positif ya. Kita dorong untuk kegiatan-kegiatan positif mereka lewat misalkan dengan
dengan pramuka, dengan kelompok seni tangga, pokok kegiatan ekskul itu ya positif gitu kan. Dan mereka salah satu karena populasinya mereka itu akan lebih tinggi di 5-10 tahun ke depan. Kan populasi mereka akan lebih tinggi. Kita kayak saya ini kan generasi old nih. Milenial awal. Kan milenial awal ya. Nah, ketika ini mungkin udah nggak secanggih sekarang kan edukasi, dan mereka mengedukasi itu kan belajar buat edukasi konten-konten singkat gitu ya, konten-konten sedikit durasi 1 menit 2 menit gitu kan, telan habis tuh. Dan mau hawa ke mau enggak, tapi kalau minat, oh ini hiburan, oh ini informasinya dapat mereka. Tapi kalau itu dilakukan konten-konten yang diproduksi oleh mereka Gen Z dan itu diserang ramai gitu ya, mereka serang ngasih edukasi, ngasih pesannya dengan metodenya seperti itu, secara hampir populasi mereka lakukan itu, saya yakin mulai nih mindset kita nih mulai tertanam nih, bahwa sampah itu tadi ya, balik lagi ke sampah kan, bahwa sampah itu perlu tidak hanya dibuang di tong sampah, tapi harus dipilah lagi. Kemudian ini dampak sampah itu bisa efek tadi rumah kaca, kemudian perubahan iklim. Nah, itu kan efek-efeknya kan, mikroplastik kan, sampah. Nah, kalau ini kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan Gen Alpha itu bergerak, maksudnya mengedukasi, mungkin itu akan sedikit membantu untuk menanamkan mindset sehingga perubahan perilaku berangsur-angsur pelan-pelan bergeser ke arah yang lebih baik. Menurut saya lah, kan cara untuk mengubah perilaku kan? Iya, benar-benar. Setuju Bang, kalau begitu Bang. Terus Bang, kalau kita bicara tentang tentang perilaku tadi, tentunya kita kan pasti ya berhubungan dengan tadi ya latihan, simulasi, bagaimana kita berperilaku yang sesuai. Contohnya buang sampah di tempat sampah, bahkan lebih detail lagi, memilah lagi kan, memilah sampah anorganik, sampah organik, sama sampah yang berbahaya gitu kan. Pasti memang pendidikan dasar itulah yang paling penting dari TK bahkan di PAUD ya, PAUD sampai SD. Jadi memang kita, pamannya ya teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak, latihlah dari sekarang, jangan sampai anak-anak kita nanti mengikuti cara kita nih. Tapi pun kita harus ngasih contoh. Kalau nggak ngasih contoh, buang sampah sembarangan, dia pasti akan diikutkan oleh ya anak-anak kita. Gitu, seperti itu kan. Oke Bang, berarti kita udah clear ya masalah perilaku masyarakat yang buang sampah sembarangan. Ternyata selain pengetahuannya tadi ditingkatkan juga. Nah, kaitan dengan pengetahuan tuh Margar, jangan lupa pengetahuan itu kan berhubungan erat dengan pendidik. Yang mendidik kan? Ya. Yang melakukan edukator, yang menjadi edukator, ngasih edukasi. Berarti kan institusinya ya kalau memang dari sejak dini, dari PAUD sampai di jenjang pendidikan dasar ya guru. Ya cuman gurunya ini kan masih generasi milenial tadi kan? Saya rasa pun tidak bisa juga kita membebankan ke guru 100%. Kan? Pasti ada harus keluarga dan nakes juga harus menggandeng juga, digandeng juga. Nah, kalau kaitan dengan nakes, kita itu ya kalau Marga nanya ngapa Bang Sam ngurusin sampah padahal ASN kemudian tenaga kesehatan gitu ya. Ngapain gitu kan LH kan fungsi PUPR ngangkut sampah kan, praktis kan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kaitan dengan kesehatan, kita kaitkan dengan pembangunan kesehatan, ya pertama sampah itu menjadi salah satu penyebab penyakit yang berbasis lingkungan. Kayak diare, DBD kan, kolera, kemudian pes kan, kemudian yang saya angkat TB, walaupun tidak secara langsung ya, karena kondisi lingkungan gitu kan. Nah, kemudian pencemaran air, nah kesehatan lingkungan, dan kesininya kita tarik bahwa di Kementerian Kesehatan itu di bawah Dirjen Penyihatan Lingkungan ada program sanitasi total berbasis masyarakat. Ada 5 pilar. Pilar pertama ya tadi open free defecation, atau tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan kan. Kedua, cuci tangan sih. Kalau cuci tangan tuh ada hikmah juga yang COVID, karena hampir seluruh rumah menyiapkan
sarana tempat cuci tangan, kan? Iya. Nah, kemudian air bersih. Yang keempat, pilar keempat itu marga apa? Pengolahan sampah rumah tangga. Dan yang kelima, pengolahan limbah rumah tangganya, limbah cair. Nah, kan masuk ke pilar 4 nih. Pengolahan sampah rumah tangga. Nah, cara ngolah ketika teman-teman Kesling, kesehatan lingkungan itu melakukan program STBM lewat metode pemicuan. Nah, kan pemicuan STBM kan masih untuk kita nih. Untuk kita saat ini masih fokus di cuci tangan dan ODF tadi. Fokusnya masih beribut nih rumah tangga yang belum punya WC. Iya. Ya, masih ribut nih kan bagaimana supaya rumah tangga tidak punya WC, ada WC gitu kan. Nah, kan gitu masih dia lupa kalau dia apa teman-teman tuh kalau kita ini sampah juga bagian dari STBM marga. Nah, itu yang cukup menarik. Kenapa kalau ditanya ya secara tidak langsung ya kebur sini, tapi giring-giring ya kesehatan ada hubungannya tentang sampah itu. Nah, mudah-mudahan ya ini niat lah ya, mudah-mudahan edukasi ini kan mudah-mudahan jadi bahan salah satu metode dan alat kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Iya, benar. Gitu. Kalau Abang secara teknis bergerak di sampahnya, Bang. Kalau saya di cara berpikir. Jadi di channel Argasena ini saya berusaha untuk membahas-bahas pemikiran yang logis, rasional, bagaimana. Jadi di situ saya akan berbicara tentang rasionalitas. Ya. Di channel Argasena. Kalau di channel satunya saya memang fokus ke filsafat, sejarah dan semacamnya, antropologis juga masuk. Ya. Jadi mudah-mudahan ya usaha kita satu untuk mengedukasi masyarakat dengan bidangnya masing-masing dan kompetensi masing-masing atau yang dikuasai bisa berhasil gitu. Dan mudah-mudahan view-nya akan semakin berkembang dan menjangkau banyak orang. Nah, kalau bicara view, kalau view semakin banyak kan berarti kan kita mengambil kesimpulan oh ini channelnya udah mulai banyak ditonton dan mudah-mudahan yang nonton channel kita itu punya dapat hal yang baik di yang kita diskusikan di video-video kita yang kita upload kan. Iya, betul. Itu kalau minim ya susah juga. Kan siapa sasaran kita tidak ada yang nonton kan susah. Niat kita mengedukasi gitu kan, tapi ternyata yang kita ciptakan sebagai alat edukasi tidak digubris. Itulah Bang ya. Kan udah clear diskusi kita tentang persampahan dan perilaku masyarakat sudah. Sekarang kita akan lebih ke hal yang lebih pribadi lagi kita ngomong ya. Jadi memang awalnya nih channel saya dibentuk itu tuh karena memang saya satu suka baca buku, yang kedua saya ini introvert, jadi saya agak sedikit kurang suka dengan keramaian. Itu menghabiskan energi buat saya, jadi saya agak sedikit malu kalau nampak di kamera seperti ini. Cuman ternyata berjalannya waktu, saya mulai berubah nih, makanya nih saya mulai mau muncul, iya bikin channel yang memang saya ngomong secara langsung. Dan semoga pendidikan saya mumpuni ya, karena saya sudah lanjut kuliah lagi. Semoga mumpuni walaupun bidangnya bukan di bidang komunikasi. Ya. Sebenarnya kemarin saya ingin ngambil filsafat gitu kan untuk lanjut ke S1-nya kan dulu dari D3 kan. Cuman saya pikir-pikir lagi, harusnya linear aja lah biar nanti pun bisa menguntungkan saya di karir ASN-nya kan. Nah, cuman saya pun berpikir begini, mungkin juga di bidang saya nih, di profesi saya juga waktu sekolah juga kan diajarin cara berpikir kritis, metodologi berpikir yang baik dan benar, kan? Jadi cara menganalisa suatu masalah, jadi itu akan saya manfaatkan di bidang lain, walaupun bidang saya ini kan lebih spesifik dan lebih sempit ya, tapi saya akan keluarkan ke bidang yang lebih luas. Mudah-mudahan dengan pendidikan saya yang sudah meningkat, mudah-mudahan ya channel ini bisa berkembang. Mudah-mudahan channel Abang juga. Ya, mudah-mudahan juga sama-sama berkembang ya. Saya belajar sama beliau juga nih. Salah satu yang memotivasi saya buat channel beliau. Jadi mungkin itu ya Bang ya yang kita diskusikan. Kita sudah lebih dari 35 menit. Jadi kira-kira apa untuk penutup Abang pesan-pesan ke masyarakat ataupun penonton saya di channel Argasena? Silakan Abang berikan pesan-pesan biar semakin klop masuk ke dalam imajinasi pikiran mereka. Nah, itu tadi bahwa kaitan dengan yang kami diskusikan hari ini adalah tentang perilaku ya. Nah, perilaku itu memang kita selaku orang tua ini kan sebagai role model ya. Kalau kita tidak sebagai contoh juga
berlaku ke selanjutnya, generasi selanjutnya, turunan-turunan kita, anak-anak kita juga ikut apa yang kita lakukan. Jadi ya mudah-mudahan ya, saya juga lagi dalam proses perbaikan, gitu ya, perbaikan, ngasih contoh ke anak-anak, gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Kemudian tadi bahwa kita semua kaitan dengan sampah tadi ya, mulailah tadi mengenal jenis sampah. Kalau nggak kenal, bagaimana cara kita untuk memilah? Kan memilah kalau tidak kenal. Kemudian tadi tong sampahnya disediakan di rumah, gitu ya, untuk memilah. Kemudian nanti mengedukasi tadi yang khawatir, semangat tadi perangkat desa ya, perangkat desa semangat untuk Jumat bersih gotong royong marga. Kan saya juga ke sini juga merhatikan jalan di mau menuju sini ya, ada sampah kira ini udah mati, RT-nya mana nih, gitu kan, gerakan mengutinnya gimana. Kalau ini terusan di seperti itu ya, nggak jalan-jalan juga ya, tetap makin banyak malah sampai kiri kanan jalan itu kan. Nah mudah-mudahan nanti lewat pemerintah daerah, komunitas, perangkat desa, semacam ya, kalau memang ada kebijakan atau aturan yang sedikit agak menggerakkan ya untuk peduli, lebih baik. Dan semangat untuk gotong royong itu yang dikembalikan kalau bisa, Mas. Jadi sama infrastruktur, jadi kita bicara tadi perubahan perilaku perlu sarana tambahan infrastruktur, walaupun tidak berharap 100% dari pemerintah, gitu ya. Kemudian pendidikan tadi, kalau memang pendidikannya dari yang melakukan edukasi juga harus paham juga, sedikit paham tentang tadi lingkungan, sanitasi, sampah, gitu ya. Kemudian dari segi si anak tadi itu, anak budaya pembiasaan tadi yang Marga bilang ya, harus dibiasakan itu. Dan terakhir mungkin coba kita untuk melakukan pemilihan sampah dari rumah, menerapkan budaya 3R, reuse, reduce, sama reuse, 3R ya, untuk sampah. Itu harga. Oke, baiklah, terima kasih Bang Samfidia sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol di channel Argasena dan juga di channel Abang sendiri. Dan semoga diskusi kami pada kesempatan pagi hari ini atau menjelang siang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin, amin. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video ini. Silahkan berikan komentar terbaik teman-teman di bawah. Dan saya pamit undur diri. Oke, sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.